Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Miftauliana dengan NIM 220491. Saya dari kelas RA5 Manajemen semester 5. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen sumber daya manusia. Nah, di dalam manajemen SDM ini terdapat beberapa materi, di antaranya yang akan kita bahas kali ini adalah proteksi SDM dan membangun komunikasi disiplin kerja. Jadi langsung saja kita ke pembahasan tentang sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini merupakan aset paling berharga bagi suatu organisasi. Kualitas dan produktivitas SDM ini sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap SDM menjadi hal yang sangat penting. Proteksi SDM juga mencakup berbagai upaya untuk menjaga kesejahteraan, keselamatan, dan produktivitas karyawan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu proteksi sumber daya manusia. Jadi, proteksi SDM ini adalah perlindungan yang diberikan kepada karyawan untuk memberikan rasa aman, baik dari sisi finansial, kesehatan, maupun keselamatan fisik. Jadi proteksi SDM ini diharapkan dapat membuat karyawan dapat beraktivitas dengan tenang dan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Adapun proteksi sumber daya manusia ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan dalam bekerja, baik untuk keselamatan maupun kesehatan. Untuk lebih spesifiknya, manajemen SDM ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama diantaranya yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang baik dan produktif. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan secara jasmani dan rohani. Yang keempat, mempertahankan karyawan yang terampil. Yang kelima, bermotivasi dan dapat dipercaya. Yang keenam, memberikan pendekatan humanis kepada karyawan. Yang ketujuh, memenuhi target perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan kepuasan karyawan dan pelanggan. Lalu di sini ada faktor-faktor yang menentukan proteksi pemberian proteksi di antara masing-masing karyawan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu responsibility atau tanggung jawab. Jadi, semakin tinggi jabatan seseorang karyawan dalam suatu perusahaan, semakin besar pula tanggung jawab yang diembannya. Semisal seorang CEO sebagai pimpinan tertinggi dalam perusahaan, mengemban tanggung jawab yang paling besar terhadap kelangsungan perusahaan atau usaha tersebut. Lalu semakin tinggi tanggung jawab yang diemban oleh seseorang, maka semakin tinggi pula proteksi yang diberikan oleh perusahaan. Lalu faktor yang kedua yaitu ada skill atau keahlian. Nah, untuk kelangsungan perusahaan ini membutuhkan karyawan yang memiliki keahlian khusus. Misalnya untuk bidang informasi perusahaan, membutuhkan tenaga ahli di bidang informasi teknologi yang menguasai teknologi komputer. Keahlian mereka sangat spesifik supaya mempertahankan agar mereka tetap bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan menerapkan program proteksi yang akan layak dan bahkan kadang-kadang di atas rata-rata yang mampu diberikan pesaing. Jadi program proteksi yang diterapkan kepada pekerja yang memiliki keahlian khusus akan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang tidak memerlukan keahlian khusus. Misalnya pekerja administrasi. Lalu yang ketiga yaitu ada mental effort atau kerja otak atau kerja mental. Nah, karyawan yang lebih mengandalkan kerja otak atau mental, misalnya analisis programmer, marketer, atau akuntan, kelas pekerjaan seperti ini sering disebut dengan white collar. Kelas pekerjaan ini biasanya memperoleh tingkat proteksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas pekerja yang lebih mengandalkan kekuatan fisik atau blue collar. Adapun yang keempat yaitu physical effort. Nah, kemampuan fisik ini
karyawan yang lebih mengandalkan kekuatan fisik atau blue collar, misalnya satuan pengaman atau satpam atau petugas kebersihan atau pekerja bangunan, biasanya proteksi yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka lebih difokuskan dalam bentuk perlindungan atas keselamatan kerja. Lalu yang kelima ada work condition, yaitu kondisi kerja. Jadi kondisi kerja yang diharapkan oleh pekerja untuk satu bidang industri seringkali berbeda. Sebagai contoh, kondisi kerja bagi pekerja di bidang perminyakan yang bekerja di pantai akan berbeda dengan kondisi kerja di darat. Semakin berat kondisi kerja yang dihadapi oleh pekerja, maka semakin tinggi program proteksi yang diterapkan. Yang terakhir yaitu yang keenam ada government rule atau peraturan pemerintah. Jadi pemerintah sebagai regulator biasanya membuat peraturan yang mengharuskan pengusaha atau perusahaan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja. Sebagai contoh, pemerintah mengharuskan perusahaan memberikan perlindungan bagi pekerja melalui jaminan asuransi tenaga kerja atau yang dikenal dengan jam sostek. Nah, di dalam proteksi SDM ini terdapat beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi undang-undang ini merupakan landasan hukum utama dalam mengatur hubungan industrial di Indonesia. Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, termasuk upah, jam kerja, cuti, dan keselamatan kerja. Lalu yang kedua, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jadi undang-undang ini mengatur tentang program jaminan sosial tenaga kerja seperti jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Adapun yang ketiga yaitu peraturan pemerintah PP nomor 97 tahun 2012 tentang kriteria dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial. Jadi peraturan ini lebih detail mengatur tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Lalu yang keempat ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi selain undang-undang dan peraturan pemerintah, terdapat juga berbagai peraturan menteri yang mengatur aspek-aspek spesifik dalam proteksi SDM seperti peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, upah minimum, dan ketenagakerjaan anak. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang kedua tentang membangun komunikasi dan disiplin kerja. Di sini ada menurut Handoko tahun 2013 mengatakan bahwa dengan terjalinnya komunikasi yang baik di antar karyawan dapat menimbulkan kinerja yang baik sehingga mengurangi tingkat penurunan kinerja dari karyawan. Akan tetapi, komunikasi tidak selalu bisa disampaikan dengan baik, karena kadang pendengar tidak paham oleh apa yang dikatakan komunikatornya. Adapun Fatoni tahun 2006 menjelaskan bahwa kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting, karena semakin baik disiplin karyawan, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dicapainya. Lalu di sini ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, disiplin yang diterapkan dalam perusahaan dimaksudkan agar semua karyawan yang ada di dalamnya bersedia dan sukarela mentaati seluruh peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjadi modal utama untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Mangkunegara tahun 2010. Adapun pengertian disiplin kerja. Jadi kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan orang menaati peraturan dan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Lalu adapun pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Siagian tahun 2011,
menyatakan bahwa suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Ketidaksesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. Lebih jauh lagi, keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya jelaskan tentang proteksi MSDM dan pengaruh komunikasi disiplin kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.